Nggak perlu namanya di forward. Benar. Lebih baik di keep aja, kalau perlu hapus, tidak harus dibaca. Nggak usah di forward karena ngerasa, oh ini satu agama nih, sealiran, gue harus kasih tahu sama teman-teman yang lain. Jangan. Nggak nyangka ini yang gue seneng. Blast on-nya rata, kepinterannya juga rata. Gue yang gak seneng ini. Lagi ngomongin aku. Ini rata. Orang cerdas. Hah? Dia lagi ngomongin aku. Wah, dia ngomong orang cerdas, bukan orang gila. Berarti tadi Mas nggak bilang begitu kan? Enggak. Oh, untung aja Udah. tadi. Enggak, udah. Kalau masalah udah selesai, udah nggak usah dibahas lagi. Lu hati-hati Kembali makanya kalau kerja. Hati-hati kalau kerja, nyebrang, hati-hati. Udah, nggak usah dibahas Enggak, lagi. tadi dia marah, dia mau ngasah golok tadi tuh. Apa? Gunting kuku panjang nih. Masa golok Udah, kuku. maaf ya Bang Ria. Ya udah, udah. sama-sama ya. Mas ya. Ya, udah kerja lagi. Halo, Mas punya salah ya. Iya, Mau suka iya. begitu tuh Mbak Iya. Adet tuh. Ya. Lu salaman mulu, gua kasih tahu pengantennya di sono. Wah, Iya. lupa bawa amplop. Ya udah, saya beresin kerja lagi ya. Mbak Sili. Ya. Ya udah, Sol. Lagi Ri, aduh. Ya, iya, gua habis pulang liputan panas-panas. Pulang liputan kecuali. Emangnya lu yang nggak pernah ngeliput? Gua habis dari gedung KPK. Ngapain? Nemuin Angelina Sonda. Ngeliput di sana? Hah? Wawancara lo? Negor aja, orang wartawan juga kagak ditengok sama dia. Gue juga ikut-ikutan. Angelina. Cuek aja dia. Paling mau minta foto bareng. Duh, maaf, dia yang minta foto saya. Buat apaan? Buat di kamar mandinya dia banyak tikus. Udah lari kalau kayak gitu-gitu. Masalahnya gini, Ri. Masyarakat kita itu riskan sekali apa? ini dia. Belum nih. Yang namanya Kangen ya? Mbak Ade, kangen kan dia? apaan sih? Kok jadi lu yang marah-marah? Kan gua juga marah. Walaupun gua Ari sama Matsol itu bisa yang namanya ribut besar-besaran di kantor ini. Terus? Kenapa lu jadi kayak kuntilanak? Gua kasih tahu. Kok malah ketawa sih Mbak Ade? Mbak Ade tuh gosok Matsol, gosok Ari. Itu nggak bagus. Kok nggak bawa setrikaan? Hah? Maksudnya pakai omongan. Manas-manasin, ngomporin. Emang dia mau basi dipanasin? Ya enggak, maksudnya pakai kalimat kalau memang nggak benar nggak perlu begitu Mbak Ade. Iya, nanti berantem beneran loh. Mbak Ade tahu nggak? Kejadian di Indonesia di daerah-daerah terutama itu banyak sekali kerusuhan yang notabene-nya tuh nggak ada masalah, bahkan masalah cuma Pepesan sepele. kosong. Itu cuma apa sih? Pepesan kosong, nggak ada masalahnya. Cuman pengen membuat sesuatu yang wah, rusuh, ribut. Malah kemarin ada kejadian sampai bunuh-bunuhan. Wah, dikasih tahu. Mas lagi Maksudnya lucu. tadi Mbak Ade apa? Ngadu-ngadu ke saya, Iya, bilang kenapa? Masol sama Ngatain Bangki. Mbak Seli. Ngadu-ngadu, padahal nggak ngomong apa. Oh, yang itu ya? Yang itu ya. Emang kenapa Saya sih jadi marah-marah kan masalahnya sama apa? Masol, nggak enak tuh. Padahal dia nggak ngomong kayak gitu. Ih, Mas Ragil juga ikut marah-marah. Jangan-jangan Mas Ragil juga perempuan ya, mau datang bulan ya. Wah, bener-bener nih. Mbak Ade kalau di atas nih pimpinan bukan saudaranya Mbak Ade, saya nggak jadi masalah deh. Keluar. Jangan saya mau kerja di mana? Itu kan yang saya pikirin. Kita kan belum jadian. Bukan masalah jadian gini. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di negara kita itu hanya hal sepele. Dan juga ada pihak-pihak tertentu yang sudah mendesain Iya. supaya terjadi kerusuhan. Seperti Mbak Ade. Mbak Ade masuk julukan provokatif. You know? Provokator. Iya, orang. Terus Provokator. sama nih, orang. sama kita nih, media-media kita tuh kadang suka ngasih bumbu gitu, tambahin micin, tambahin garam, yang nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Itu juga Emang sih. jualan bakso semuanya apa? Ini urusan media. Media menyampaikan informasi tentang kerusuhan, tentang terjadinya sesuatu. Suka ditambah-tambahin, ibaratnya media itu ingin supaya menarik daya tarik Iya, penonton. karena mereka tuh pengen jadi orang pertama yang menyampaikan suatu berita. Iya, Akhirnya dapatnya ibaratnya baru 5, dia nyampeinnya udah 10 karena jadi menduga-duga sendiri. Tuh. Itu kan nggak bagus juga sebenarnya. Jadi kayak Dan ada keinginan di supaya kantor ini, ditonton gitu. Di kantor ini kalau terjadi Ari sama Masol berantem, Ari kameramen,
banyak teman-teman kameramen. Nah. Matsol OB, Banyak teman-teman teman-teman OB. OB. Terus OB perang. sama kameramen ribut. Lightingnya kan bingung. Mau nerangin yang mana? Itu jadi Nggak pakai itu nggak live. Oh enggak lah. Nggak live. Tapping. Tapping. Itu jadi rame kalau jadi banyak orang di sini. Jadi Mas Ragil juga sama Mbak Sally kan jadi ada bahan obrolan buat malam ini. Bukan begitu, kalau gue ngobrol sama Mbak Sally itu apapun gue bisa obrolin. Kalau soal berantem, males. Semua nih teman-teman gue, kameramen, lighting, sampai si Jambul, apa itu jabatannya Jambul? Jambul, yang kemarin meninggal hidup lagi. IT. IT, makanya kalau jalan dia IT banget. Itu hati-hati. Itu semua teman kita saudara. Otet. NKRI harga mati, nggak bisa. Kalau Otet mah bukan temen gua itu. Oh, bukan ya? Pacar. Sahabat kental. Oh, sahabat ngapain? Bareng ya, tidur bareng. Gua nggak pernah tidur sama gelandangan. Jadi kalau kondisinya itu biasanya nih kerusuhan nih terjadi. Kerusuhannya sebentar. Ribut. Iya. Apalagi kalau udah dibalut dengan berbau-bau agama. Udah deh, orang Indonesia udah bakar tuh. Wah, Emang mayat dibalut? mayat dibalut. Maksudnya kalau udah kerusuhan nih, Ri, katanya agama lu. Itu tuh nggak bagus. Provokator. Makanya sekarang kita nih ya, sebagai warga negara Indonesia lebih baik kita harus lebih cerdas. Dalam arti setiap kita dapat SMS sesuatu yang berbau sara, nggak perlu namanya di forward. Nggak perlu. Lebih baik di-keep aja, kalau perlu hapus, tidak harus dibaca. Nggak usah di forward karena ngerasa, oh ini satu agama nih, sealiran, gua harus kasih tahu sama teman-teman yang lain. Jangan. Nggak nyangka ini yang gue seneng. Blast on-nya rata, kepinterannya juga rata. Gue yang gak seneng Itu lagi ini. ngomongin aku. Ini rata. Orang cerdas. Hah? Dia lagi ngomongin aku. Wah, dia ngomong orang cerdas, bukan orang gila ya. Belum. Ya kan? Jadi Mbak Ade. Mas Ragil jangan juga ngajak begitu berantem dong, dari Mbak tadi Ade. sewot mulu. Bukan sewot, ngasih tahu saya. Pasti Mas Ari provokatorin ya. Kok jadi gua yang kena. Ini gue mau ceramahin lagi nih kayaknya nih. Aku tuh udah lama banget ngeberantem sama Mas Ragil dan gak mau berantem lagi. Iya berantem. Kalau Mbak Ade mau berantem, jangan provokatorin orang dong. Mbak Sally, tolong kasih tahu Mbak Ade dong. Mbak Ade tuh seminggu bisa 3 kali beli jilbab. Tapi Buat ngajinya nggak pernah. Dia jilbab buat apaan? Buat Dagang kali. Iya, mau buat dagang. Makanya agama tuh jangan cuma didengar, tapi diterapkan. Orang banyak yang ngaji, tapi jarang yang mengkaji. Tuh, bener. Ya kan? Ya udah. Udah keluar sana. Ya udah, ntar aku pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu, mana pakai rok naik sebelah. Itu Ri, jangan Aduh, mudah begitu Itu Ri. HRD kenapa jadi hancur gitu sih? Cuman karena cakep, omongan lemah lembut lo kemakan omongan. Ya gue pikir kan seorang HRD. Udah nggak usah gitu kan. mikir, emang lo punya pikiran apa udah? Justru itu gue pikirin. Ya kan nggak punya, apa dipikirin? Yang jelas gitu, pada saat kita mendengar sesuatu atau melihat atau membaca sesuatu, tindakan kita cuma satu. Benar atau tidak? Ragu-ragu? Buang. Huruf C. Kembali ke masalah kita tadi ya, kan tadi keputus tuh sama Mbak Ade. Bapak SBY aja itu meminta kepada media lewat juru bicaranya yaitu Bapak Julian Aldrin Pasha agar media itu tidak membesar-besarkan berita kerusuhan. Apalagi tuh kadang media tuh memunculkan foto-foto atau gambar-gambar yang sepertinya kesannya itu bahwa orang-orang Ambon itu susah diatur, galak-galak atau keras-keras gitu loh. Padahal kan mungkin memang karakter wajahnya seperti itu gitu kan. Iya, Karakter iya. wajahnya kan kayak Uni Soviet, Jerman kan keras-keras. Udah itu hitam-hitam galak, kelihatannya memang Padahal begitu kan sih hatinya memang. belum tentu gitu loh. Iya. Kita minta pada media untuk tidak seperti itu juga. Jadi kesannya tuh ada kepentingan pribadi gitu. Enggak, gini. Kalau media, bukannya saya membela media ya. Tujuan media kan menyampaikan apa yang terjadi kepada masyarakat. Betul, tapi harus berimbang dan harus disertai dengan Iya. fakta yang ada, bukan Nggak usah yang dilebih-lebihkan juga. foto mungkin dia ngambil fotonya kapan di ininya ini. Begini. Pada saat mengambil gambar itu memang terjadi. Dan memang foto itu memang ada. Seperti itu. Disampaikan ke masyarakat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah yang namanya keterbukaan. Tapi kadang itu tadi suka dilebih-lebihkan. Sekarang gini deh, pernah ada salah satu stasiun TV bilang sudah meninggal pada orang masih hidup. Nah, itu Apaan tuh, gimana? kasus apaan udah meninggal? Ada, iya kan yang misal siapa sih
yang katanya sudah Teroris. meninggal, bukan. Siapa? Lagi di rumah sakit katanya meninggal. Orang sudah berduka turut berduka cita. Artis. 250.000. Artis bilangnya Bukan katanya sudah kuis. meninggal. Ini ternyata orangnya masih hidup. Itu Nah. kan berarti dia hanya lagi di rumah Menebak-nebak sakit lagi doang. ini menebak-nebak gitu loh. Ingin menjadi yang pertama kan nggak bener juga kalau seperti itu gitu loh. Iya, enggak. Tapi kan tidak semua media, jangan pernah. Iya kan kita Ya, saran itu nih, kita dia. kan sama-sama Media. warga negara Indonesia Udah. supaya kita nggak rusuh, kita nggak empot-empotan. Pot-potan. Iya dong jantungnya dengar kerusuhan gitu kalau sampai Empot-empotan kagak jantung aja. Apaan lagi, Gil? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain jantung, Halo. pot-potan apa, Gil? Halo, Halo. bubaran kantor. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak, bubaran kantor. Iya, bubaran yuk. Kok bubaran yuk? Iya. Iya. Bapak siapa Pak? Dengan Di mana siapa? Pak? Sama IBO, Biayen. Iya. Siapa sih? Siapa? IBO. Bapak IBO. Ya, saya di Bandung. Dari Bandung. Emang. IBO. Kumaha Akang Damang? Ya, Pangesto, Sawalerna, Bandungna di mana? di Popo. Oh di Kopo. Oh, deket. Abdi teh di Cirebon. Deket banget tuh, bener. Deket banget. Besok saya juga mau ke Bandung hari Sabtu soalnya tuh kakak dari papa saya ulang tahun yang ke-84 tahun. Besok Pak, saya- pindah ke Makassar, Pak. Minggu saya mau ke Makassar, Pak. Kita ketemuan di Makassar. Kebetulan kakak dari bapak saya almarhum itu mau nikah di Surabaya. Barengan sama ulang tahun. Ngapain ke Makassar? Lagian apa urusannya ke Bandung? Ya kan ngasih tahu kalau mau main ke Bandung ya Bapak ya. Jadi Iya, tolong di betul. Bandung teh jangan macet pisan tuh. Duh. Macet pisan. Apalagi Kopo ya. Macet pisan. Oke, atuh, Bapak. lieur. Gimana Pak pendapat Bapak tentang masyarakat Indonesia? Kan yang gampang sekali, riskan Terprovokasi. sekali, Gampang diprovokasi. Gimana cara supaya kita Ya, tuh nggak gampang diprovokasi? Bapak punya usul atau ide nggak gimana masyarakat kita tetap memegang NKRI harga mati Ya, ya. Indonesia? Indonesia. Ini memang sangat luas. Waktunya memang singkat kali ya. 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 Ini masyarakat Indonesia, walaupun tadi saya lihat temanya Satu Nusa Satu Bangsa, dan memang ini Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya. Dikeluarkan. Tapi memang sampai sekarang ini memang pada pelaksanaannya memang belum mungkin sampai diamalkan, atau bahkan interpretasi tentang hal ini masih keliru. Nah, paling tidak begini, ini kita harus cari akarnya. Ini persoalan kok bisa sampai seperti ini itu kenapa? Ini awalnya mungkin begini ya. Ini kan kita harus tetap lihat dari indeks pembangunan manusia, IPM, dari perekonomian awalnya, dan yang ini sinergi dengan pendidikan.